Mahasiswa 2024-710044. Saya mahasiswi aktif semester 1 Universitas Flores, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi yang berkaitan dengan konsep sistem informasi. Materi-materi tersebut diantaranya 1. Teknologi komunikasi data. 2. Pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi. 3. Mendeskripsikan etika keamanan dalam sistem informasi. 4. Menjelaskan etika keamanan dalam sistem informasi. Dan yang kelima adalah ancaman terhadap sistem informasi dan kelemahan sistem informasi. Materi yang pertama adalah teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data merupakan suatu sistem atau perangkat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi digital antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media tertentu. Teknologi komunikasi data digunakan dalam berbagai aplikasi seperti internet, jaringan komputer, dan komponen nirkabel. Di dalam teknologi komunikasi data terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama, sumber atau sender, perangkat atau sistem yang mengirimkan data seperti komputer, sensor, atau smartphone. Yang kedua, media transmisi, saluran yang digunakan untuk mengirimkan data seperti kabel, diantaranya fiber optik, twist pair, dan koaksial, atau nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan satelit. Yang ketiga, penerima atau receiver, perangkat yang menerima data, misalnya komputer lain, server, atau perangkat IoT. Dan yang keempat adalah protokol, aturan standar komunikasi seperti IP yang memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. Yang berikut jenis-jenis teknologi komunikasi data. Pertama, wired communication yang meliputi fiber optik dan Ethernet. Yang kedua, wireless communication yang meliputi Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Dan yang ketiga adalah teknologi satelit. Teknologi komunikasi data juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya efisiensi, yang kedua konektivitas global, yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat peningkatan produktivitas. B. Transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data digital dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui suatu media komunikasi. Jenis-jenis transmisi data. Yang pertama, berdasarkan arah data. Terdapat 3 komponen, yaitu simplex atau data yang dikirimkan dalam satu area, contohnya seperti televisi. Yang kedua, hal duplex, data dikirimkan secara bergantian atau satu arah dalam satu waktu, contohnya seperti walkie-talkie. Dan yang ketiga adalah full duplex, data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan, contohnya adalah telepon. Yang kedua, berdasarkan mode transmisi, dibagi menjadi 2, yaitu serial, data dikirimkan satu persatu secara berurutan, cocok untuk jarak jauh. Dan yang kedua adalah paralel, data dikirimkan secara bersamaan melalui banyak saluran, cocok untuk jarak pendek. Dan yang ketiga, berdasarkan media transmisi, meliputi yang pertama, A. Kabel atau wired, menggunakan media fisik seperti kabel tembaga dan fiber optik. Yang kedua, nirkabel atau Wirex, menggunakan gelombang radio, inframerah, atau satelit. Komponen-komponen transmisi data. Yang pertama, sumber. Yang kedua, media transmisi. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat adalah protokol. Di dalam transmisi data terdapat juga karakteristik transmisi data, di antaranya kecepatan atau bandwidth, yang kedua keandalan, dan yang ketiga latensi. Berikutnya adalah perangkat keras komunikasi data. Adalah komponen fisik yang digunakan untuk mengirim, menerima, atau memproses data dalam suatu informasi.
Yang kedua, jenis perangkat keras komunikasi data. Yang pertama, perangkat pengirim dan penerima, contohnya seperti komputer dan smartphone. Yang kedua, perangkat jaringan, contohnya seperti modem, router, switch, dan access point. Yang ketiga adalah perangkat media transmisi, contohnya seperti kabel, meliputi koaksial dan fiber optik. Yang kedua adalah antena. Keempat, perangkat terminal, meliputi printer dan scanner. Yang kelima, perangkat penyimpanan, meliputi hard disk drive dan solid state drive dan flash drive. Dalam perangkat keras komunikasi data juga memiliki fungsi utama. Yang pertama, menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang kedua, mengkonfirmasikan data dengan kecepatan dan keandalan tinggi. Yang ketiga, memproses, menyimpan. Materi yang kedua adalah pengaruh kepemimpinan terhadap sistem informasi. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam pengembangan, implementasi, dan keberhasilan sistem informasi dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif dapat memastikan bahwa sistem informasi mendukung tujuan strategi dan operasional organisasi secara optimal. 1. Pengaruh utama kepemimpinan terhadap sistem informasi meliputi beberapa pokok penting. Yang pertama, pengarahan strategi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Yang ketiga, dokumen dan komitmen. Yang keempat, pengelolaan perubahan. Yang kelima, motivasi dan budaya organisasi. Dan yang keenam, manajemen risiko. Peranan kepemimpinan terhadap sistem informasi. Yang pertama, visi dan strategi. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, dukungan dalam implementasi. Yang keempat, manajemen perubahan. Yang kelima, membangun budaya teknologi. Yang keenam, pengelolaan risiko dan keamanan. Dan yang ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional. Materi yang ketiga adalah mendeskripsikan etika keamanan dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi mencakup 4 prinsip utama, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang pertama adalah privasi, berhubungan dengan hak individu untuk mengontrol data pribadi mereka. Terdapat prinsip, tantangan, dan contoh praktik baik dalam privasi. Prinsip, informasi pribadi tidak boleh dikumpulkan, digunakan, atau dibagikan tanpa izin pemiliknya. Tantangannya, penyalahgunaan data pribadi seperti pelacakan tanpa izin, peretasan, atau pelanggaran privasi. Dan yang ketiga, contoh praktik baik yaitu menerapkan kebijakan perlindungan data seperti GDPR dan menyediakan opsi bagi pengguna untuk mengelola data mereka. Yang kedua, akurasi, berkaitan dengan keandalan dan ketepatan dalam sistem informasi. Yang ketiga adalah properti atau kekayaan, berfokus pada hak kepemilikan atas data, perangkat, untuk dan hasil karya digital. Dan yang keempat adalah akses, berkaitan dengan siapa yang memiliki hak untuk menggunakan sistem informasi atau data tertentu. Materi yang keempat adalah menjelaskan etika keamanan dalam sistem informasi. Keamanan dalam sistem informasi adalah upaya untuk melindungi sistem informasi dari ancaman yang dapat merusak, mengganggu, atau mencuri data dan sumber daya yang ada di dalamnya. Aspek utama dalam keamanan sistem informasi adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ancaman terhadap keamanan sistem informasi meliputi perangkat lunak berbahaya, serangan phishing atau penipuan, ancaman orang dalam, dan pencurian identitas dan pelanggaran data. Materi yang kelima adalah ancaman terhadap sistem informasi dan kelemahan sistem informasi. Yang pertama, ancaman terhadap sistem informasi meliputi ancaman alam, ancaman lingkungan, dan ancaman manusia. 1. Ancaman alam. Ancaman alam dalam keamanan sistem informasi merujuk pada jenis-jenis ancaman. Yang pertama, gempa bumi dapat menyebabkan kehilangan data
atau dous timid, yang kedua banjir, yang ketiga kebakaran, yang keempat badai dan angin topan, yang kelima letusan gunung berapi, dan yang keenam petir. Yang kedua, ancaman manusia. Dampak ancaman manusia adalah kehilangan data penting, dicuri, dihapus atau dimodifikasi, waktu berhenti operasional, kerugian finansial atau biaya, kebocoran informasi penting, dan reputasi rusak. Ancaman lingkungan. Dalam konteks keamanan, sistem informasi merujuk pada faktor-faktor lingkungan. Dampak ancaman lingkungan yang pertama, kerusakan fisik perangkat, yang kedua, sistem waktu berhenti, yang ketiga, kehilangan data, dan yang keempat, penurunan performa. Yang kedua, kelemahan dalam sistem informasi, mengacu pada celah atau kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data serta sumber daya dalam sistem tersebut. Kelemahan dalam sistem informasi meliputi beberapa bagian. Yang pertama, kehilangan data penting, yang kedua, akses tidak sah, yang ketiga, waktu henti operasional, yang keempat, kerugian finansial, dan yang kelima adalah kerugian reputasi. Upaya untuk mengatasi kelemahan dalam sistem informasi adalah yang pertama, pembaruan rutin atau update, yang kedua, pelatihan kesadaran keamanan, yang ketiga, rencana pencadangan dan pemulihan, yang keempat, audit dan monitoring rutin, yang kelima, penggunaan firewall dan antivirus, dan yang terakhir adalah kontrol lingkungan fisik. Itu saja 5 materi yang telah saya jelaskan pada video kali ini. Semoga materi-materi yang telah saya jelaskan dapat berguna dan bermanfaat bagi audiens kalian. Terima kasih.